Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hifia Gila Kalista. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM D1A02510130. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Secara sederhana, sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Sistem hukum atau legal system menurut J.H. Merriman merupakan seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini, ada satu negara federal dengan 50 sistem hukum di Amerika Serikat. Adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan PBB. Adapun tujuan hukum menurut CST Council dalam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman. Sistem hukum dunia ada 4, yang pertama civil law, kedua common law, 3 hukum Islam, dan yang keempat hukum sosialis. Civil law adalah sistem yang bermula dari daratan Eropa. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Civil law adalah sistem yang bersumber utamanya melalui peraturan perundang-undangan yang disusun secara tertulis dan juga sistematis. Sistem civil law ini mempengaruhi pembentukan hukum modern di Eropa dan wilayah jajahannya. Ciri-ciri civil law yaitu yang pertama menggunakan sistem kodifikasi, di mana yang dimaksud dengan sistem kodifikasi adalah sistem civil law yang memiliki kepentingan politik Imperium Romawi di samping kepentingan yang ada di luar dari kepentingan lainnya. Kodifikasi ini diperlukan guna untuk menciptakan keseragaman hukum di dalam keberagaman hukum yang ada. Yang kedua, hakim tidak terkait dengan presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukuman yang paling utama. Kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif dan tidak dimungkinkan kekuasaannya yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Dengan hal itu, maka terbentuklah jurisprudensi. Yang ketiga, sistem peradilan dengan sifat inkuisitorial. Sistem ini peran hakim adalah sebuah peran besar dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap peristiwa yang terjadi dimulai dari kegiatan hingga sampai akhir kegiatan. Selanjutnya yaitu common law. Common law berasal dari bahasa Prancis yaitu common law, di mana memiliki arti adat kebiasaan dan juga sistem. Common law adalah sistem hukum yang menjadikan presiden sebagai sumber utama dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam common law biasa disebutkan sebagai keputusan yang berpegang pada putusan yang sudah ada. Common law biasanya disebut dengan sistem yang kedua. Ciri-ciri dari common law yaitu yang pertama, adanya jurisprudensi yang menjadi sumber hukum utama. Jurisprudensi ini hadir karena dari sistem psikologis setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara dan juga dari sistem praktis, di mana sistem praktis ini adalah sebuah putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus yang konkret. Dianutnya doktrin stare decisis. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis. Doktrin ini mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan menerapkan keputusan pengadilan terlebih dahulu. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan langsung kepada hakim. Beberapa negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem hukum Islam atau Syariah. Sistem hukum Islam atau Syariah adalah aturan berbasis wahyu dari Al-Quran dan juga hadis yang mengatur hubungan dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Penerapannya bervariasi dari totalitas yaitu Arab Saudi dan juga Iran hingga terbatas yaitu di Indonesia. Mencakup hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pidana serta sering berinteraksi dengan hukum barat atau sivil atau common law. Dan yang terakhir, sistem hukum sosialis.
merupakan sistem hukum dari negara-negara yang pemerintahan secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau sedang bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, dan yang menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai puncak. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis meliputi Rusia, Cina, Polandia, Bulgaria, Laos, Kamboja, dan lain sebagainya. Keempat hukum di dunia yaitu civil law, common law, hukum Islam, dan hukum sosialis tidak hanya berbeda secara teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan nilai dan kekuasaan yang melatar belakanginya. Klaim bahwa hukum selalu netral dan adil perlu dipertanyakan, karena dalam praktiknya hukum seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan ideologi yang sangat dominan. Selain itu, tidak ada sistem hukum yang sepenuhnya sempurna atau berlaku universal. Oleh karena itu, banyak negara mengadopsi pendekatan campuran sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, memahami sistem hukum tidak cukup hanya dari aturan, melainkan juga dari konteks sosial yang membentuk dan mempengaruhinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.